Daunnya kita hormati. Apa daun yang kita hormati? Daun singkong. Antum hormati gak? Daun singkong. Kita hormati daun singkong. Kenapa? Kita makan daun singkong. Ya jangan kita pilih untuk bersuci begitu. Jadi dedaunan pun nanti diatur. Ya, dedaunan yang kita tidak hormati maknanya. Kalau daun singkong, daun apa namanya itu, kangkung begitu kan? Ya jangan. Nah tambahan. Berarti air, tanah, batu atau dedaunan itu bisa digunakan. Kalau memang kejatuhan sebab zawatul asbabnya mesti jelas begitu ya. Jadi zawatul asbabnya, hukum asalnya ini hukum asalnya gitu. Hukum asalnya bahwa dengan 7 air ini, tapi dengan yang lainnya diperbolehkan. Salah satu contoh. Wa an Abi Samhi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalu min bauli al-jariyati ay al-bintu as-saghira wa burashu min baulihi al-ghulam akhrajahu Abu Dawud. Ini salah satu contoh taharah begitu. Dari Abi Samhi radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, yusalu min baulil jariyati yakni al-bintu as-saghirah begitu. Yusalu itu ghasalah. Ghasalah itu dicuci dengan air min baulil jariyah, kencing anak perempuan yang masih kecil. Jadi kalau antum punya anak kecil, ya punya anak kecil nih, antum kena pipisnya gitu, ya itu tangan antum yang kena mesti dicuci, begitu. Nah, wa burrasu min baulil ghulam. Tetapi kalau anak kecil itu laki-laki, cukup di apa itu? Apa namanya itu? Dipercikan saja, sudah cukup, begitu. Ini bahayanya. Bahayanya kencing seorang perempuan. Coba, kalau kencingnya orang perempuan itu, mohon maaf, gitu. Apa maknanya itu? Nyebar, ya, gitu. Tapi kalau kencingnya laki-laki dalam fikih, cukup dia arah dia, cek gitu, ya. Jadi kalau kita punya selang yang bisa diputar tuh, nah itu kencing wanita gitu, mohon maaf. Ada banyak dia keluarnya. Ya, bukan banyak menyebar. Tapi kalau kencingnya laki-laki tidak. Makanya kalau kencing, tapi anak kecil, ya, yang belum minum susu, belum makan, masih dia menyusui, gitu. Cukup dipercikan saja. Kalau misalkan dia punya pipis itu dari anak kecil laki-laki. Tapi kalau jariyah tidak cukup, harus dibasuh dia. Harus dicuci dengan air begitu ya. Nah nanti ini teknisnya bagaimana cara kita menghilangkan hadas atau menghilangkan najis ya. Jadi cara diantaranya nanti akan kita atur ya. Ini mukadimah saja bahwa saya inilah dalil-dalil ya, bersuci itu wajib ya untuk mensahkan bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin cukup sampai di sini. Ada pertanyaan? Silakan. Ustaz, tadi kan disebutkan bisa dibersihkan dengan daun hari ini. Ustaz, ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama mengenai air. Apakah air bekas wudhu orang itu bisa digunakan untuk bekas wudhu orang? Bekas wudhu orang kalau terkenakan kita itu tidak apa-apa atau bisa digunakan wudhu lagi atau tidak? Terus yang kedua, kalau daun kan sekarang mungkin orang sudah jarang ya. Kalau misalnya dengan tisu itu bagaimana? Ya, nanti sebelah belum masuk nih. Ya, nanti pembagian air kita belum masuk, tapi disinggung sedikit. Air mustakmal maknanya. Kalau air percikan
tidak membuat kita najis, begitu. Ya, bahkan sebagian ulama air yang mustaqbal itu kalau dikumpulkan begitu bisa suci kembali, begitu. Tapi bukan air mustaqbal yang digunakan sebab menghilangkan najis, bukan. Bekas wudu namanya air mustaqbal. Ya, kalau kepercikan bekas wudu teman kita, begitu maksudnya tuh. Enggak jadi masalah. Hatta juga bekas wudu kita, bukan jadi najis dia. Kecuali nanti air mustaqbal yang digunakan setelah membersihkan najis. Begitu. Nah, kemudian yang kedua, iya, tisu itu dari apa tisu? Hukum asalnya dari apa? Pohon. Nah, berarti boleh. Makanya di mana-mana itu ya tisu itu digunakan untuk bersuci. Tapi kalau kita ini supaya tidak syak, lebih baik pakai air. Illa kecuali memang tidak ada sama sekali, gitu. Ya, makanya begini hati. Sunnah berjalan itu dengan dua perkara. Pertama, pemahaman. Yang kedua, fasilitas. Jadi kalau sunnah kepingin syiar di dalam jasad kita, dua perkara yang wajib ada. Pertama, pemahaman. Makanya dalam rangka berkumpul kita hari ini untuk mencari pemahaman supaya sunnahnya berjalan. Yang kedua, fasilitas, gitu. Antum semaksimal mungkin fasilitas air itu wajib ada, gitu. Yang wajib ada. Orang di Saudi Arabia juga yang air mahal ada kok banyak, gitu. Jadi usahakan air ada, gitu. Karena air berarti fasilitasnya harus ada. Insya Allah sunnah akan berjalan. Contoh begini, contoh sunnah tidak akan berjalan kalau tidak ada fasilitas. Ilmu berkata, sunnah berkata, wudhu laki-laki dan wudhu wanita dipisah. Ini ilmu ini. Tapi fasilitasnya tidak dibuat. Walaupun dia pemahamannya luar biasa, tapi fasilitasnya tidak dibuat, terjadi ke sunnah? Hah? Tidak. Makanya fasilitasnya sangat menunjang. Jadi sunnah itu akan berdiri tegak di dalam jasad kita. Satu, pemahaman, dua, fasilitas. Gitu. Ya, kita sudah tunjuk nih, betul. Ya, kita sudah tahu bahwasanya butuh kita harus bisa. Tapi fasilitas tidak dibuat. Nah, itu tidak akan sesuai itu dengan sunnah. Atau kita sering sholat Idul Fitri, Idul Adha, kadang fil mal'ab itu maidan, di lapangan. DKM itu harus tadi faham. Yang kedua, siapkan fasilitas, gitu. Jangan sampai nanti sapnya numpuk, gitu. Makanya sebelum laki-laki ini habis, fasilitas terus dibuat untuk laki-laki. Ya, baru perempuan. Kalau tidak dibuat fasilitas seperti itu, nanti akan kejadian sap laki-laki, perempuan, kemudian laki-laki lagi. Ya, makanya fasilitas. Tidak ada kalau jadi DKM nanti pindah sholatnya ke mal'ab, ke lapangan itu, antum harus kasih jarak itu. Ya, jarak kosong kira-kira berapa meter. Jangan sampai sunnah tidak berjalan, gitu. Nah, makanya kalau kita khawatir, ya, padahal boleh tapi ada perasaan syak, lebih baik fasilitasnya dibuat, gitu. Ya, silakan yang lain. Mana kalau ada batasan minimal nggak, kalau berapa liter kalau misalnya kayak berwudu di ember atau di bak mandi untuk berwudu, atau bisa nggak untuk berwudu sama untuk mandi? Nah, ini sebenarnya sudah masuk ke khilafiyah, ya. Tapi insya Allah nanti akan kita bahas. Pokoknya gini, antum, makanya kalimat begini, kafa bil ghaini ghina. Cukuplah kekayaan seorang muslim adalah keyakinan. Makanya ada tiga tuh, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Makanya keyakinan. Jadi kekayaan seorang muslim adalah al-qain. Al-qain keyakinan. Keyakinan bersumber dari ilmu, bukan dari katanya dan katanya. Ya, makanya qila wa qala laisa dalil. Qila dan qala itu bukan dalil. Katanya dan
Kita lihat secara umum saja. Siapa nama antum? Adit. Hah? Adit. Adit. Ini Didit. Iya. Dit. Di kalangan kita saja ada yang memakai air cukup 1 ember. Begitu. Antum melihat itu, antum fadal, biarkan saja. Jangan antum mamnu ya akhi. Itu dilarang, nggak boleh. Tidak cukup dengan 2 gula. Betul. Jadi sebagian kita, saudara kita membolehkan seperti itu. Ya, nah sebagian yang lain bukan tidak membolehkan. Dia tidak mau, bahkan berani. Makanya lebih afdalnya kita pakai apa? Al-wudu. Tabakun kabirun fihi al-ma'. Ini saya tidak membahas boleh atau tidak ini ya. Ya, hadis pahami ya. Ya, karena nanti jadi timbul masalah. Supaya kita tidak ragu tadi yang Anda bilang kafa bil khairi dinan, supaya kita yakin atau ambil. Ya, namanya ina. Ina itu bejana. Tabakun kabir fihi al-ma'. Tabakun kabir. Bejana besar fihi al-ma'. Di dalamnya air. Kalau orang Betawi namanya apa? Padasan, tahu padasan? Aku nggak tahu ya. Itu gentong yang dibolongin dikeluarkan itu mana itu? Itu apa namanya itu? Kalau bahasa Arab tabakun kabir fihi al-ma', bejana besar yang isinya air, namanya wudu. Rasulullah berwudu dengan itu, begitu. Ya, nah, adik kalau antum kepingin tidak ragu, pakai airnya seperti itu. Walaupun 1 ember, tapi kita bolongi. Tapi saudara kita memakai 1 ember itu, dia pokok bahasa Betawinya, boleh. Begitu. Makanya antum jangan saling menyalahkan di sini. Ya. Tapi kalau adit yakinnya harus ngalir, udah adit bolongin. Gitu. Nah sekarang anak tanya nih, kalau kita ukuran sedikit, aqua yang segini, boleh ya untuk berwudu? Boleh, asal kita bisa tekniknya, strateginya, gitu. Makanya kadang-kadang kita begitu tuh, ya karena qillatul fahm wal ilmi. Akhi, pertengkaran di antara kita sebabnya 2. Catat. Pertama, qalilul ilm, qillatul ilm, sedikit ilmu. Yang kedua, qalilul fahm, qillatul fahm, sedikit pemahaman. Makanya kalau kita ingin tidak ribut di kalangan kita, jangan sedikit pemahaman kita, jangan sedikit ilmu kita. Tadi benar banget tuh. Berarti orang yang paling rugi tidurnya dia sampai tidur kembali tidak bertambah pemahamannya. Jadi bangun tidur sampai tidur kembali tidak bertambah pemahamannya. Iya, karena kaifiat tata cara wudu macam-macam. Betul nggak? Coba ini kita lihat keseharian kita aja. Wudu macam-macam wudu. Ada yang bimain jadidin, ada yang dengan air baru. Itu kalau menggosok telinga itu ada yang dengan air baru, ada yang dengan air itu. Betul nggak? Ada saudara kita begini, siapapun ya, aku jangan salahkan, dia habis membasuh set langsung begini. Ada yang begitu nggak? Ada, ya. Ada juga dengan air yang baru, gitu. Setelah kepala diambil lagi air untuk kuping. Antum jangan permasalahan, gitu. Ya, kadang kita begitu tuh. Paham maksud anak nih? Gitu, kita jangan. Apalagi nanti tampilan sholat, masya Allah. Ya, bermacam-macam. Ya takbiratul ihram. Nah, nanti kita akan bahas tuh, ya. Kalau kita tahu insyaallah orang yang taklim tidak akan menyalahkan orang lain, gitu. Ya, makanya pentingnya taklim kita. Ya, jadi dalilnya ada. Ya, jadi luasnya kita masyidda tersentuh begitu. Itu luasnya. Ya, tapi kalau kita mau bahas, silakan. Ya, silakan yang lain. Sampai jam berapa Mas Didi? Cukup ya. Silakan, masih ada. Silakan. Mestinya selalu disebut namanya. Ya. Assalamualaikum. Mas Ahmad. Ustaz, kalau udah betul kan? Mesti dulu lagi. Kalau pas
1 rakaat lagi kan? Oh iya. Iya. Batal nggak tuh? Gini, nanti kita akan bahas itu, tapi kapan kita kasih bocoran aja. Tidak tertulis pahala sholat, bahkan tidak ditulis sholat orang yang menahan buang air kecil dan air besar. Hati-hati. Yo, jadi antum kepingin buang hajat nih, sok lagu gitu, kepingin sholat berjamaah ditahan gitu. Nah itu tidak ditulis pahala sholat itu, subhanallah. Kenapa? Dia kepingin berak dia, subhanallah. Gitu. Nah, kalau kentut gimana? Kentut, antum lihat, Rahmat. Kalau sholat 4 rakaat masuk rakaat ketiga, boleh nggak ditahan? Masih boleh ditahan, tapi ada teknisnya. Nanti antum salamnya sekali saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, kelas. Khawatir antum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nah itu batal. Walaupun salam kedua sunnah begitu. Ya, kalau memang 3 rakaat antum bisa tahan. Tapi kalau baru berwudu antum tahan, nah itu yang teknis salah gitu. Batalkan saja. Tapi jangan sembarang gitu, seorang orang ngecek kedengeran, jangan. Antum batalkan, berwudu lagi. Tapi kalau sisa serakaat atau lagi apalagi sudah rakaat paling akhir boleh. Tapi salamnya sekali saja. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris. Saya ingin menambahkan Mas Rahmat. Apa yang kita lakukan kalau kita batalnya itu di masuk jamaah posisinya di tengah gitu. Ya kira-kira apa yang harus kita lakukan? Nyanyi aja atau nyanyi. Bagaimana nih kalau kita batal, kondisi tempat kita di tengah-tengah gitu, ya, jadi orang itu pasti akan terganggu dengan ulah kita. Ya, nah antum berstrategi aja tuh. Antum ikutin gerak, antum tidak niat sholat, keluar dari sholat. Tapi gerakan antum ikutin aja, gitu. Ya, jangan antum selesai salam senangnya luar biasa antum. Jangan, antum ulang lagi sholat. Ketimbang antum terhukum dia melewati orang-orang sholat begitu. Ya, makanya sebenarnya yang dipermasalahkan itu kilahnya, berstrateginya gitu. Ya, orang paham itu dikasih isyarat ngerti gitu. Ya, paham gak nih Mas Aris? Ya, jadi makanya 3 amal ibadah menjadi sempurna 3 perkara. Pertama, qoblal amal, sebelum beramal. Yang kedua, pada saat beramal. Ketiga, setelah beramal. Gitu. Jadi antum bukan itu dipermasalahkannya. Sebelum beramalnya antum tidak hati-hati. Yang apalagi sholat gitu kan. Nanti ada apa begini. Istihbab itnyanya salat wal ilmi wa nahwihima minal ibadah bis-sakinah wal waqar. Begini. Bayangin ini. Ya, ditekankan, dianjurkan mendatangi sholat. Datang, bukan sholat di situ. Dianjurkan, ditekankan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kita datang menuju sholat, menuju majelis taklim atau menuju ibadah apa lainnya begitu, bis-sakinah wal waqar, tenang dan penuh rasa hormat. Itu datang itu. Makanya antum harus hati-hati qoblal amal gitu. Ya, kalau memang perasaan kita kepingin tuntut gitu dari awal kita, makanya orang-orang dulu itu ikhtiarnya tidak kepingin pipis, dipipisin gitu supaya nanti para sholat sakinah dia. Orang yang nahan tuntut, orang yang nahan pipis tidak sakinah sholatnya. Ya, bayangin datang sholat saja mesti sakinah. Nanti kita akan bahas ini di dalam bab sholat begitu. Mendatangi sholat, mendatangi majelis ilmu, mendatangi jenis ibadah apapun bis sakinah wal waqar. Sakinah tenang dan waqar, penuh rasa hormat. Kalau kejadian seperti Mas Haris, antum diam saja, diam, gitu. Ikuti gerak atau duduk, gitu. Kalau duduk kan jadi fitnah tuh.
Tapi kalau jauh itu ikut digerak. Iya, tapi antum keluar dari sholat maknanya. Gitu. Ketika antum keluar melangkahi pundak-pundak jamaah banyak lagi. Ya, begitu Mas Haris sebandel di tengah banget lagi, susah itu. Begitu. Mas Haris ya. Makanya sebelum beramal amat diperhatikan. Gitu. Sebelum beramal, pada saat setelah, insya Allah natijahnya nilainya sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Cukup Mas Haris ya. Mas satu lagi, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Kalau tadi seperti itu, kalau seandainya tadi Mas Rahmat ya, yang kemukakan itu dia kena dalam sholat itu dia betul, ya kan? Terus apalagi kalau seandainya di Masjidil Haram, begitu banyak orang, ya. Bagaimana kalau kita nggak bisa wudhu kan? Kita ganti dengan tayamum. Nah, ini kondisinya lihat, ya. Kalau kita di sini nggak usah tayamum. Kalau di sana memang didekati pundak saudara kita. Pundak saudara kita itu ditepuk untuk tayamum. Kalau di Masjidil Haram, begitu. Sebenarnya ya memang. Tadi Anda bilang strategi kita sebelum beramal ini yang dipertanyakan, gitu. Makanya tadi gunakanlah waktu kita untuk membuat jasad kita ketika ibadah sakinah. Permasalahan di situ permasalahannya. Kalau sudah terlanjur baru dibahas, gitu. Kalau memang di kita nggak usah tayamum, ya. Nanti Pak insya Allah kita ngikut sholat setelahnya. Kalau mau di Masjidil Haram, ya memang zawatul asbab yang sudah sulit, masyarakat, kotor silakan. Ya, tapi di Masjidil Haram juga banyak sekali air zam-zam, begitu. Ya, jadi air zam-zam itu dekat, bisa untuk digunakan untuk berwudu. Gitu. Makanya yang dipertanyakan kita nanti kilat strategi kita, gitu. Ya, termasuk antum. Ketahuan pada maghrib pulang, berarti antum bukan sholatnya nanti dipertanyakan. Strategi antum di sisi Allah SWT. Jadi kalau menjelang maghrib jangan pulang. Ya, jadi antum kalah di strateginya. Ya, kita sudah paham Jakarta itu luar biasa. Hanya umat muslim, kenapa lebih banyak perang itu dimenangkan oleh Allah SWT? Karena strateginya, gitu. Makanya dengan kita memiliki pemahaman, insya Allah strategi kita dalam ibadah dibenarkan oleh Allah SWT. Cukup ya. Maafkan ana, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.